suara saya apakah sudah terdengar? Baik, makasih. Oke, saya buka dulu ya kelasnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai lagi ya untuk materinya setelah minggu lalu sempat off. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ada post baru tentang tugas yang Anda kerjakan dalam 1 minggu ini. Dan tugasnya nanti berupa eksplorasi arsitektur perangkat lunak. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Tugasnya sudah saya post di Classroom, jadi sambil Anda mendengarkan bisa juga dicek langsung di Classroom ya, kelas PPLC. Oke, coba dicek sudah muncul belum share screen saya? Oke, baik, saya tunggu. Nah, sudah kayaknya. Oke. Nah, coba dicek di minggu keempat TM04. Di situ ada tugas 2 tentang eksplorasi arsitektur perangkat lunak. Jadi nanti Anda membentuk kelompok ya, tiap kelompok terdiri maksimal 4 orang mahasiswa. Di sini setiap kelompok bertugas untuk mengeksplor 2 tipe arsitektur. Tipe arsitekturnya Anda boleh pilih bebas, pokoknya selain client server ya. Boleh pilih dari yang ada di slide. Di slide kemarin kan ada beberapa tipe itu, ada beberapa jenis arsitektur yang tidak saya jelaskan semuanya. Boleh dari situ. Kecuali client server dan juga layering ya, maaf. Ada lagi satu, kecuali client server dan layering. Layering sebaiknya jangan digunakan karena sudah dijelaskan di kelas. Nah, intinya adalah Anda ambil 2 tipe arsitektur yang belum pernah dijelaskan di kelas. Kemudian tugas Anda adalah mencari referensi untuk mengeksplorasi arsitektur itu bentuknya bagaimana. Dan kalau Anda bisa menemukan contoh perangkat lunaknya atau contoh desain yang menggunakan arsitektur tersebut itu lebih baik. Jadi yang dicari adalah bagaimana bentuk arsitekturnya dan bagaimana implementasi arsitektur itu ke dalam desain beserta bentuk desainnya jika ada. Karena yang bentuk desain ini kadang ada, kadang enggak ya, tergantung dari referensi yang Anda temukan. Kalau bisa Anda dapatkan dalam bentuk gambar atau diagram itu lebih baik karena akan lebih mudah dimengerti. Dan juga contoh perangkat lunaknya. Ini pun mungkin yang Anda temukan bukan dalam bentuk perangkat lunak utuh gitu ya, sangat jarang sekali. Tapi paling tidak ada bagian kecil atau ada potongan, boleh code, boleh apapun, yang merupakan implementasi dari arsitektur tersebut selain dari bentuk diagram. Kalau bisa ya, kalau bisa menemukan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah. Ini opsional untuk yang perangkat lunaknya. Oke. Kemudian Anda pilih 2 ya. Anda pilih 2. Kemudian setelah masing-masingnya Anda jelaskan bagaimana implementasi dan juga bentuk desainnya ke dalam perancangan perangkat lunak tersebut. Yang nomor 3 adalah bandingkan kedua arsitektur tersebut. Amati kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan di sini sebenarnya bukan karena desainnya jelek, bukan. Tetapi kekurangan di sini maksudnya adalah bahwa setiap penerapan arsitektur tertentu itu bisa membawa implikasi. Implikasi itu artinya efek samping atau hal-hal yang nantinya akan menjadi batasan, limitasi dari perancangan di tahap-tahap berikutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kekurangan ya. Sedangkan kelebihannya jelas ya, nanti Anda pasti bisa dapatkan itu di referensinya. Nah, yang dibandingkan adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua arsitektur tersebut, serta karakter masing-masing. Maksudnya karakter di sini adalah misalnya arsitektur A itu lebih cocok diterapkan untuk software yang bentuknya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan karakter dari arsitektur. Oke. Kemudian yang nomor 4, selain arsitektur client server dan juga saya lupa, saya edit aja sekalian ya. Selain client server dan layering. Nah,
client server dan juga layering tidak boleh digunakan. Harus saya save dulu. Oke. Kemudian yang satu tipe arsitektur hanya boleh digunakan oleh maksimal 3 kelompok. Jadi nanti minta tolong salah satu orang atau salah satu mahasiswa untuk membuatkan listnya di sheet yang diisi oleh teman-teman yang lain. Nah, teman isikan apa saja yang dipilih ya. Dan juga dicek ya dengan pilihan dari kelompok yang lain. Jangan sampai ada satu arsitektur yang sama itu dipilih oleh 3 kelompok yang berbeda. Nggak boleh ya. Dan juga jangan sampai ada arsitektur yang dipadankan atau dibandingkan dan pembandingnya itu sama seperti punya kelompok yang lain. Misalnya, saya ambilkan contoh. Misalnya pipeline sama MVC. Kelompok satu menggunakan pipeline dan MVC. Kemudian ada kelompok yang lain juga menggunakan yang sama, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kelompok satu pipeline dan MVC, nanti kelompok berikutnya boleh tetap pakai pipeline tapi dipadankan dengan yang lain. Misalnya pipeline dengan PAC. Atau mungkin MVC-nya boleh dipakai oleh kelompok berikutnya, tapi MVC dengan peer-to-peer misalnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi pastikan satu arsitektur itu hanya boleh diambil oleh 3 kelompok saja. Ya. Oke. Susun materi eksplorasi Anda dalam bentuk PPT, PowerPoint, dan unggah file PPT Anda selambatnya hari Senin. Hati-hati ya, hari Senin bukan hari Selasa. Kenapa? Karena hari Selasa minggu depan tetap akan ada materi di kelas, hanya saja mungkin ketika materinya tidak sampai pada jam terakhir, nah sisa di beberapa menit itu akan saya pergunakan untuk Anda presentasi hasil yang sudah dieksplor bersama teman-temannya. Jadi mungkin dalam satu hari itu kita bisa 2 atau 3 kelompok lah. Kemudian dilanjut minggu depannya di setiap akhir dari sesi materi yang diberikan saat itu. Begitu ya. Jadi untuk jadwal presentasinya ini juga nanti minta tolong dibuatkan juga di sheet yang sama, di Google Sheet yang sama, dan silakan teman-teman mengisikan. Satu hari saya alokasikan 3 kelompok saja. Satu sesi maksud saya. Satu sesi 3 kelompok saja. Mungkin sampai kita ada 40 mahasiswa ya. Jadi mungkin sampai 3 sampai 4 minggu berikutnya baru selesai ya. Itu kalau lancar nggak ada kelompok yang bolong gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, dari tugas ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Mas Daniel. Ya, jadi salah satu anggota kelompok saya ada yang konversi SKS, jadi sisa kelompok kita ada 2 orang. Nah, itu nanti cari anggotanya gimana ya, Bu? Oh, oke. Sebentar. Awalnya dulu pas tugas 1 Anda berapa kelompok ya? 4 juga ya? Bertiga waktu itu, yang tugas 1. Oh, oke. Waktu itu memang bertiga ya? Kalau dikerjakan 2 orang itu apakah keberatan, Mas Daniel? Atau mungkin boleh melebur dengan kelompok yang lain. Soalnya kalau saya cek di presensi, kelas kita harusnya ada 40 orang. 40 itu 42 ya, 2 hadir. Ya berarti benar 40 orang yang hadir di kelas. 2 sisanya itu tukar SKS ya. Jadi harusnya sih pas. Jadi nanti Mas Daniel coba tanya ke teman-teman yang lain, ada nggak kelompok yang lain itu yang masih belum punya kelompok atau mungkin kelompoknya juga sama, cuma 2 orang. Silakan join, nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sip. Yang lain mungkin aman? Baik. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya masuk ke materinya dulu.
Hari ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai key issues yang minggu lalu belum sempat saya sampaikan karena saya berhalangan hadir, dan nanti akan saya tambahi dengan strategi dan metode-metode dalam perancangan perangkat lunak. Nah, strategi dan metode ini sebenarnya bisa jadi pembuka Anda ke beberapa tipe-tipe desain yang nanti dipelajari di minggu ke-6, 7, dan seterusnya. Sampai nanti setelah UTS kita belajar mengenai desain pattern atau pola-pola perancangan. Nah, itu ada kaitannya dengan strategi dan approach atau pendekatan dalam desain perangkat lunak. Semua materinya sudah saya post di Classroom, jadi nanti silakan dicek ya. Silakan dicari, silakan di-download. Saya share screen dulu untuk penjelasan hari ini. Recording in progress. Oke, saya mulai dari materi minggu kelima, yaitu isu-isu kunci dalam perancangan perangkat lunak. Nah, ini mungkin ya, seakan-akan Anda kalau baca materinya kayak deja vu ya. Ini kan bukannya sudah saya pelajari dulu ya ketika di APSI. Iya, sudah. Ada beberapa sudah. Karena sebenarnya yang dibahas di sini juga tentang aspek quality. Tetapi yang ditekankan adalah bahwa aspek quality itu menjadi beberapa isu penting di dalam perancangan perangkat lunak. Oke. Isu-isu kunci yang ada di dalam perancangan perangkat lunak diantaranya tentang performance, reliability, security, dan usability. Mungkin ini saya jelaskannya agak cepat ya, karena sebenarnya Anda juga sudah dapat dulu di APSI. Tapi mungkin ada 1-2 hal yang perlu ditambahkan. Oke. Nah, performance itu sendiri kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia secara harfiah, itu artinya unjuk kerja. Bagaimana sebuah sistem itu bisa bekerja dengan baik berdasarkan pengukuran tertentu. Bagaimana kinerja sistem dalam hal responsivitas dan stabilitas. Dua hal ini sebenarnya dua cara untuk mengukur performance, tapi tidak hanya terbatas di dua itu saja. Ada cara yang lain. Hanya saja yang dicontohkan di slide adalah responsivitas dan stabilitas yang kebanyakan memang digunakan untuk mengukur performa dari sebuah perangkat lunak atau sistem. Nah, contoh performa responsivitas itu misalnya dengan kata lain mungkin kita sebut juga sebagai respon time ya, atau waktu respon itu sama saja. Misalnya batasan yang normal untuk sistem itu merespon interaksi manusia, misalnya kalau kita sebagai user atau pengguna, kemudian kita mengoperasikan sistem dengan cara mengklik salah satu menunya, atau menjalankan operasi dengan cara mengklik button-nya misalnya. Nah, batasannya adalah sekitar 0,1 detik. 0,1 detik sistem itu harus memberikan reaksi yang diinginkan oleh si pengguna. Nah, 0,1 detik itu mengatakan, merepresentasikan bahwa sistem itu bisa bereaksi secara instan. Secara instan sih berarti transisinya itu tidak dirasakan oleh pengguna dan itu tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu. Normalnya 0,1 detik. Ya. Sedangkan limitnya, batasannya itu adalah 1 detik. Jadi ketika ada sistem yang dia responnya 1 detik untuk mengubah transisi ke bentuk yang lain atau ke halaman yang lain misalnya, maka transisi itu masih bisa dirasakan oleh pengguna tetapi tidak membuat pengguna itu kapok. Dan dengan kata lain, pengguna akan tetap stay di mejanya, pengguna akan tetap tinggal untuk menjalankan aplikasi itu, hanya saja transisi perpindahan halaman atau transisi perubahan tampilan softwarenya itu masih bisa dia rasakan. Kadang ada yang terganggu, kadang juga enggak. Tetapi ini masih dalam tahap masih dalam batasan yang wajar, batasan yang normal. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau 10 detik. 10 detik ini merupakan limit di mana pengguna itu akan merasa sangat-sangat terganggu dan kemungkinan besar dia akan meninggalkan mejanya untuk beralih ke aplikasi lain atau mungkin melakukan pekerjaan yang lain. Batasannya itu adalah 10 detik. 10 detik itu merupakan batas untuk tetap menjaga atensi dari pengguna. Atensi itu artinya fokus dari penggunanya ya. Kalau lewat dari itu, ya penggunanya fokusnya bisa buyar kemana-mana. Nah,
meskipun batasannya 10 detik itu cukup lama, ya, cukup lama, tetapi untuk bisa membuat pengguna itu tetap nyaman, untuk bisa menjaga fokusnya itu tetap pada aplikasi kita, itu bisa kita bantu dengan dialog. Dialog itu maksudnya bukan diajak ngomong, bukan. Tetapi sistemnya itu menampilkan semacam mungkin loading bar atau mungkin progress bar yang bisa diamati oleh pengguna dan seakan-akan ada feedback di sana bahwa sistem itu nggak nge-hang kok, tapi sistem itu lagi proses, sistem itu sedang jalan dan memang butuh waktu yang agak lama dari biasanya. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk memastikan atensinya user itu tidak terpecah. Baik, saya lanjutkan. Apabila transisi Anda itu memang membutuhkan waktu 10 detik, tetapi tidak ada progress bar, nah itu juga yang nantinya akan dikhawatirkan akan menyebabkan pengguna itu tidak nyaman untuk mengoperasikan. Oke. Nah, selain responsivitas, itu juga ada stabilitas. Stabilitas ya berarti kemampuan dari software itu untuk berjalan dengan stabil. Berjalan dengan stabil itu artinya tidak terganggu dengan perubahan kondisi eksternal maupun internalnya. Stabilitas itu bisa diukur berdasarkan sensitivitas. Biasanya kalau kita logik aja ya, nggak perlu dihafalkan sih. Kalau kita logik aja, kita pikir secara nalar, secara logika, ketika ada sistem yang sensitif atau katakanlah ketika teman Anda itu sensitif, maka biasanya dia sangat peka sekali terhadap rangsangan dari luar. Dia sangat peka sekali terhadap perubahan yang terjadi di luar. Dan itu bisa menimbulkan efek di dirinya. Misalnya jadi uring-uringan atau bad mood dan lain sebagainya. Nah, maksudnya seperti itu. Sistem yang sensitif itu adalah sistem yang sangat peka sekali terhadap perubahan yang terjadi di luar. Dan bukan berarti sistem yang seperti ini tuh jelek. Tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya. Kalau yang dimaksud sensitivitas itu memang dibutuhkan untuk sistem yang mendeteksi gerakan atau mungkin mendeteksi perubahan suhu, itu malah bagus. Sensitivitasnya tinggi. Tetapi kalau misalnya yang dimaksud sensitivitas di sini adalah ketika penggunanya nambah satu orang, diakses oleh satu orang atau nambah lagi orang berikutnya dalam satu kurun waktu yang sama, terus tiba-tiba sistemnya jadi tambah lemot. Nah, ini adalah sensitivitas yang menimbulkan kerugian. Jadi tergantung konteksnya ya untuk sensitivitas. Sensitivitas untuk berubah dari suatu sistem yang apabila sistem tersebut berubah, maka akan memberikan dampak yang negatif. Nah, ini yang dimaksud dengan pengukuran performance. Dalam hal ini yang ditujukan, yang diharapkan adalah kita mencari sistem yang tidak sensitif atau sensitivitasnya rendah. Semakin rendah sensitivitasnya, maka sistem itu semakin stabil. Contoh performa stabilitas adalah terkadang sistem mengalami data loss dalam pengiriman data apabila jumlah user yang mengakses meningkat. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya. Kalau misalnya penggunanya yang mengakses itu semakin banyak, sistemnya berulah. Berulahnya maksudnya entah data loss atau mungkin dia prosesinya menjadi lebih lambat dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya adalah reliability. Reliability itu adalah karakteristik utama yang terdiri dari maturity, fault tolerance, dan recoverability. Maturity itu artinya frekuensi kegagalan perangkat lunak. Ya. Kita langsung ke slide berikutnya ya supaya jelas contohnya. Dan ini diambilkan dari standar ISO 9126. Ya. Materinya diambilkan dari sana. Misalnya reliability yang diukur dari aspek maturity, sistem 90% reliable. Artinya misalkan dalam 100 kali percobaan menjalankan sistem, maka limitnya adalah 10 kali diantaranya mengalami gagal. 10 kali itu maksimal ya, bukan harus 10 kali gagal, bukan. Tetapi maksimal adalah 10 kali gagal. Misalnya dalam percobaan itu
Dari 100 kali dia dinyalakan, ternyata gagalnya cuma 5 kali. Nah, itu dikatakan sudah mature, sudah matang ya, sudah baik karena batasannya 90%. Tapi sebaliknya, kalau dalam 100 kali percobaan sistem itu dioperasikan, ternyata gagalnya sampai 20 kali. Nah, itu yang baru dikatakan bahwa maturity-nya tidak terpenuhi. Tidak sesuai dengan yang diharapkan di quality-nya. Ya, cara menghitungnya seperti itu. Yang kedua adalah aspek reliability yang dilihat dari fault tolerance system. Fault tolerance itu bagaimana sistem akan menoleransi kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, ya, atau dilakukan oleh input-inputan yang lain. Ya. Misalnya fault tolerance-nya itu adalah medical system, life support system. Life support system ini memastikan apa ya? Anda tahu sistem-sistem penunjang hidup yang ada di ICU biasanya yang ditempelkan ke pasien yang gawat ya, misalnya seperti itu. Nah, sistem-sistem yang semacam ini itu punya fault tolerance yang sangat tinggi, terutama untuk masalah daya ya, daya listrik maksud saya. Nah, kenapa? Karena sekalinya sistem itu error atau sekalinya sistem itu kekurangan daya atau kehilangan daya, ya imbasnya bisa nyawa, taruhannya bisa nyawa. Kemudian contoh yang lain diagnostic system seperti X-ray. Kita skip saja. Yang ketiga tadi apa ya? Oh, recoverability. Recoverability yaitu kemampuan sistem itu beroperasi lagi setelah dia mengalami crash atau down atau mengalami kegagalan sistem. Nah, itu kita masuk dengan recoverability. Recoverability itu pun juga bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya dari lamanya waktu dia untuk start up ya. Lamanya waktu si sistem itu untuk dinyalakan kembali. Sama halnya kalau kita nyalakan PC atau laptop kan nggak langsung bisa dioperasikan. Dipencet tombol on-nya kemudian langsung dijalankan kan nggak seperti itu. Ada waktu yang dibutuhkan untuk sistem itu ready, untuk hardware itu ready dulu, baru nanti dia bisa menerima input dari luar. Sama halnya dengan recoverability. Tapi kasusnya bukan dari mesin mati atau sistem mati, tetapi kasusnya adalah dari sistem itu crash. Awalnya hidup, kemudian crash, gagal, kemudian dia ibaratnya kayak apa ya? Kayak restarting lagi. Nah, itu kita sebut sebagai recoverability. Dan itu diukur berapa lama waktunya sistem itu untuk restarting. Nah, cara mengukurnya demikian. Atau bisa juga dilihat dari data loss. Data loss-nya itu tapi bukan data loss yang tadi yang dikarenakan banyak user yang mengakses, bukan. Tapi ini data loss-nya dikarenakan ada down-nya sistem, ada kegagalan sistem. Maka recoverability-nya itu ya termasuk untuk merecover data yang terakhir kali disimpan. Nah, itu juga masuk di sana. Masuk dalam aspek ini. Lalu apa bedanya reliability dan performance? Seakan-akan keduanya itu sama, tapi sebenarnya enggak. Misalnya ya, di sini ada contoh yang baik sekali yang bisa memberikan gambaran pembeda antara reliability dan performance. Misalnya, ada sebuah aplikasi, aplikasi tersebut bekerja dengan sangat baik. Namun, aplikasi tersebut akan mengalami crash setiap 5 menit sekali. Tetapi kemudian dapat melakukan backup dan instant data. Backup dengan instan tanpa adanya data loss. Nah, ini pun bisa dari satu kalimat yang kompleks ini sebenarnya ada banyak aspek quality yang disuguhkan di sana. Dan aspek itu tidak sama. Tidak semuanya ini membahas tentang tidak semuanya membahas tentang performance, enggak. Ada yang membahas tentang reliability juga. Coba kita cek. Setiap 5 menit sekali sistem itu mengalami crash. Nah, berarti sistemnya kan tidak stabil nih. Sistemnya tidak stabil. Kenapa? Ya 5 menit sekali itu kan kurun waktu yang sangat pendek ya. Katakanlah sistem itu jalan selama 1 jam. Bayangkan dalam 1 jam dia mengalami crash selama 12 kali. Ya berarti sistem itu sangat-sangat labil ya. Karena stabilitas itu dihitungnya dari salah satu aspek performance, maka untuk yang kalimat pertama, potongan kalimat yang pertama ini
dia menyatakan aspek performance, menyatakan kualitas dari unjuk kerja si sistem itu tadi. Dikatakan tidak stabil. Tetapi sistem itu reliable. Kok bisa reliable? Karena setiap kali dia crash, dia bisa melakukan backup data secara instan. Instan itu kan berarti waktunya singkat. Jadi crash langsung nyala lagi, kemudian bisa dioperasikan lagi dan nggak ada data loss misalnya. Nah ini reliable. Reliable tapi performance-nya buruk. Ya. Jadi dua hal itu tidak sama antara reliability dan performance. Beda. Oke. Next. Aspek yang ketiga, kalau tadi kan ada 4 aspek ya. Maaf saya ulang dulu. Performance, reliability sudah. Sekarang security dan usability. Security berarti keamanan perangkat lunak itu meliputi keamanan data dan juga resource. Oh, nggak ada keterangannya ya. Oke lah. Tapi salah satu bentuk dari security itu kalau didesain tuh sama seperti yang mungkin 2 minggu lalu kita bahas ya. Ketika kita bahas tentang layering, di mana layer yang paling bawah itu adalah layer database yang memang digunakan untuk melindungi data-data yang ada di dalamnya dan seharusnya tidak bisa dengan mudah atau secara langsung diakses oleh eksternal sistem atau pengguna. Harus melalui layer yang paling luar dulu. Ada autentikasi atau otorisasi masuk ke layer berikutnya, berikutnya sampai akhirnya nanti bisa mendapatkan datanya. Nah, ini dimaksud dengan salah satu bentuk security. Dan yang terakhir itu adalah usability. Nah, usability ini adalah kegunaan ya, kegunaan. Pada prinsipnya usability itu diukur dari seberapa mudah sistem itu bisa dioperasikan. Usability bisa dilihat dari effectiveness, efficiency, and satisfaction. Nah, yang bisa mengukur itu siapa? Yang bisa mengukur adalah penggunanya. Atau mungkin kalau Anda gunakan jasa tester, ya testernya itu yang bisa mengukur usabilitas dari aplikasi Anda. Contoh, petugas entry data bisa memasukkan data melalui form dengan akurasi 98% dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, itu usability. Kenapa? Ini sebenarnya tergantung dari datanya ya. Kalau datanya cuma data mahasiswa, kalau masukkan satu mahasiswa 10 menit ya rasanya ya lama juga ya. Nggak tahu ini data apa, kurang spesifik disebutkan. Tapi sebenarnya ini bisa menggambarkan seberapa efisienkah si aplikasi itu dirancang. Ya. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugasnya, maka efisiensinya semakin baik. Ya. Tetapi semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka juga semakin lama. Usabilitasnya juga turun. Ya. Normalnya, logikanya ya, kita menginginkan sistem itu yang sangat mudah untuk dioperasikan. Jadi meskipun kita pengguna baru, tapi kalau kita lihat aplikasinya, intuisi kita jalan. Nah, itu bisa ditunjang dengan penggunaan icon-icon yang mewakili fungsinya. Misalnya smartphone, ya, smartphone. Semakin ke sini kan smartphone itu semakin apa ya? Semakin friendly kan. Maksudnya semakin friendly, tampilannya itu dalam satu layar yang kecil seperti itu, dia bisa menyuguhkan berbagai macam menu tanpa harus kita baca nama menunya. Atau bahkan mungkin tanpa harus kita kita ingat-ingat menunya itu tentang apa. Karena biasanya mereka akan menggunakan icon atau gambar yang mewakili tujuan utama atau tugas utama dari aplikasi tersebut. Misalnya kontak kalau kita bilang ya, buku telepon, kontak yang ada di dalam smartphone, aplikasi smartphone itu kan ikonnya digambarkan dengan bentuk telepon. Nah, seperti itu. Jadi semakin cepat user itu bisa memahami bagaimana cara dia menggunakan sistem, maka itu usabilitasnya semakin baik. Dan cara mengukurnya adalah dengan survei biasanya. Kita survei atau kita beri kuesioner, dan nanti si user itu diminta untuk mengisi. Itu yang pertama. Yang
kedua adalah bisa kita amati dengan menghitung waktu, kita time, ya, kita timing. Mulai dari user itu start bukan menyalakan, mengklik menu pertama untuk menyelesaikan tasnya sampai dengan tasnya itu selesai. Jadi misalnya user itu diminta untuk ngeprint atau mencetak data mahasiswa di angkatan 2000 berapa Anda? 2019 misalnya. Nah, jadi yang kita ukur adalah start mulai pengguna itu ngeklik menu atau login di Integra misalnya ya. Itu kita hitung, kemudian masuk ke Integra, masuk ke menu-menunya, melakukan filter, mencari angkatan mana yang 2019, kemudian diklik print atau dia cari menu tombol print dan lain sebagainya. Nah, itu yang dihitung. Dia bisa menyelesaikan itu dalam berapa menit. Oke, itu usabilitas. Bu, cara tahunya kita sistem itu sudah memenuhi aspek usabilitas atau kegunaannya itu bagaimana? Nah, cara membandingkannya adalah dengan membandingkan preconditionnya. Precondition itu adalah kondisi sebelum sistem itu ada. Kondisi sebelum Integra itu ada. Jadi misalnya kasusnya tadi adalah petugas TU yang diminta untuk ngeprint list data mahasiswa angkatan 2019, maka kita hitung atau kita bandingkan dengan ketika dia harus melakukan itu sebelumnya tanpa melalui sistem Integra. Gimana yang dilakukan oleh petugas itu? Butuh berapa jam untuk mengeprint itu? Butuh berapa lama untuk ngeprint itu? Nah, itu baru kita bandingkan dengan pengukuran yang tadi kita pakai timing, berapa menit. Kalau misalnya waktunya itu lebih lama yang sekarang, berarti sistem Anda itu usabilitasnya nggak jalan, nggak berguna. Ya, tidak berguna itu artinya tidak akan digunakan oleh sistem, tidak akan digunakan oleh user. Kenapa? Karena semakin lama, justru tambah lama kalau pakai sistem Anda dibandingkan dengan caranya yang konvensional. Tapi sebaliknya, kalau menggunakan aplikasi Anda itu ternyata waktunya lebih pendek dibandingkan dengan durasi yang dia butuhkan sebelumnya tanpa adanya sistem, berarti sistem Anda berhasil, usabilitasnya baik. Gitu ya cara ngukurnya. Jadi ada dua cara, bisa pakai kuesioner, bisa juga ya diamati, Anda bawa stopwatch gitu, Anda amati, Anda hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh pengguna sampai dengan pekerjaannya selesai. Oke. Usability itu juga bisa ditunjang dari kelengkapan user manual. Nah, kelengkapan user manual ini artinya apabila user itu tidak berhadapan dengan kita langsung dan dia tidak pernah mendapatkan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi sebelumnya secara langsung, maka user manual itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk mencari tahu gimana caranya. Jadi user manual itu adalah petunjuk bagi pengguna untuk mengoperasikan aplikasi. Lalu ada help. Help haruslah konteks sensitif dan menjelaskan bagaimana menyelesaikan tas-tas secara umum. Help itu kalau Anda cari ada di Word mestinya atau ada di aplikasi Office. Bentar saya tunjukkan. Anda pernah coba buka-buka help yang ada di Office atau di aplikasi yang lain? Saya tanya Office karena yang saya pernah mencari mengoperasikan ya Office itu. Kalau di Office itu help. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah contoh help di Office. Nah, ini juga bisa menunjang usability. Kenapa? Karena ketika ada pengguna yang mungkin kesulitan dalam memformat dokumennya, entah dia ingin memasukkan gambar ataupun yang lain, help itu bisa membantu, ya. Dan help itu haruslah yang kontekstual, artinya kita tidak memberi secara file itu secara gelondongan, kemudian usernya diminta baca dari halaman 1 sampai dia nemu apa yang dia butuhkan. Enggak seperti itu. Tapi help itu dikemas dalam bentuk yang lebih memudahkan pengguna untuk mencari. Misalnya di sini. Tadi saya mau menginsert picture. Nah, itu ada apa namanya? Ada recommendation-nya. Oke. Kita tunggu ya.
Oke, not responding. Baiklah. Intinya kalau misalnya kita klik insert picture, maka di bawah sini nanti akan ada penjelasan dari sistemnya. Gini loh caranya untuk memasukkan ini. Untuk memasukkan gambar. Ada videonya juga, video tutorialnya dan lain sebagainya. Itu kalau di Office. Tapi kalau di aplikasi lain saya rasa sama. Atau bisa juga kadang di bagian help-nya itu ketika Anda klik, mereka menyediakan user manual, ya, dokumen user manualnya yang bisa kita baca sendiri. Seperti itu. Saya kembali ke slide. Oke. Yang berikutnya adalah usability dari operability. Kemampuan sistem itu bisa dioperasikan. Misalnya antar muka dari tiap aksi beserta elemennya harus konsisten. Nah, ini tuh seakan-akan remeh tapi penting ya, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda mendesain tampilan sebuah perangkat lunak, antara satu halaman dengan halaman yang lain itu harus pakai template. Jangan kok yang menu pertama itu tampilannya kotak, square. Kemudian ketika dia mengarah ke menu kedua, ternyata windownya itu agak melar, jadi bentuknya persegi panjang. Nah, itu enggak, jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Usabilitasnya nanti bisa rendah, enggak nyaman. Orang kalau sudah fix melihat objek dalam satu ukuran yang standar, kemudian suatu saat tiba-tiba dia dipaksa untuk melihat bentuk objek lain dengan ukuran yang berbeda, itu membutuhkan fokus yang lebih lagi, butuh konsentrasi yang lebih lagi. Sehingga bagi user itu melelahkan. Oke. Antar muka dari tiap aksi beserta elemennya harus konsisten. Kemudian lagi ini, penggunaan tombol biasanya. Tombol button gitu ya. Penggunaan tombol. Kalau di halaman awal, di halaman home-nya Anda sudah pakai format tombolnya itu warna biru, tulisannya Arial, warnanya putih misalnya, maka di semua halaman Anda juga harus pakai warna yang senada. Bukan senada, harus pakai objek yang sama persis. Tombolnya, tulisannya Arial, warnanya putih, kemudian background-nya biru. Sudah. Jangan kok tiba-tiba nanti warnanya diubah jadi kuning, terus diubah lagi jadi ungu, diubah lagi jadi pink. Enggak, ini akan sangat mengganggu kenyamanan dari pengguna. Ibaratnya sama halnya kalau Anda mengoperasikan aplikasi, biasanya secara nggak sadar otak kita itu kan merekam ya. Merekam bentuknya itu bagaimana. Ketika saya mau klik tombol submit, secara nggak sadar otak saya itu merekam. Oh, tombolnya itu yang warna biru loh. Tulisannya itu tulisannya hitam. Jadi di dalam tombol itu ada tulisan. Nah, kalau suatu saat saya menemukan objek yang sama, bentuknya sama seperti button, maka intuisi saya jalan bahwa itu button. Jangan diklik kalau nggak diperlukan, misalnya. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi menghindari pengguna itu menebak-nebak yang justru malah berimbas ke apa ya, ke kesalahan ya. Seperti itu. Kita akan belajar lebih banyak tentang ini nanti di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini kalau sekarang IMK ya, pernah ambil belum? Atau sedang? IMK? Oh, pilihan ya? Bukan, wajib. Wajib Bu, Oh, tapi wajib. masih semester depan Bu. Oh, oke. Ada yang ngambil lebih awal. Baru semester depan ya normalnya. Oke, paham. Ya, belajar banyaknya nanti di sana di IMK. Lalu yang berikutnya adalah error message. Ini juga termasuk dalam operability. Ketika aplikasi Anda itu sedang mengalami kondisi halt itu artinya bukan mati ya. Dia terganggu, aplikasi itu prosesnya terganggu dikarenakan ada kesalahan. Nah, maka wajib Anda cantumkan atau wajib Anda tunjukkan notif kesalahan itu ke pengguna. Error message kita menyebutnya. Error message harus menjelaskan bagaimana cara merecovery errornya itu tadi. Misalnya saya mengisikan form, kemudian di salah satu isian field-nya itu yang tentang email itu ternyata saya salah format. Saya tidak memasukkan semacam icon yang add itu ya untuk meletakkan domain dari alamat si emailnya itu. Nah,
maka nanti akan memunculkan pesan error. Ini loh errornya, kamu tidak memenuhi format dari email, perbaiki dulu misalnya. Nah, seperti itu. Lalu ada undo. Undo sebaiknya ada, meskipun saya yakin tidak semua aplikasi harus disediakan undo. Sebentar, ini kayaknya suara saya apakah terdengar kecil di sana? Kalau sekarang bagaimana? Oke. Sepertinya volume mic-nya tadi yang saya kecilkan. Oke, maaf. Baik. Nah, undo harus ada di sebagian besar aksi. Ini kalau misalnya ada mendesain software untuk desain ya, modeling atau desain tools, itu biasanya butuh undo. Aksi-aksi yang tidak bisa di-undown harus menanyakan konfirmasi. Oke. Maksudnya adalah aksi-aksi yang efeknya nanti permanen, itu harus ada semacam bukan warning sih, notif kita bilangnya. Notif yang mengatakan bahwa Anda akan mempermanen sesuatu, lanjut atau enggak, seperti itu. Jadi ketika pengguna itu mau mengatakan ya ada kesadaran di situ, menyadarkan penggunanya dulu, hey, kamu akan melakukan sesuatu yang permanen, ya. Seperti itu, kayak ngasih tanda atau ngasih notif. Sistem harus bisa di-custom untuk memenuhi kebutuhan user. Ya, meskipun tidak semua harus punya sih ya, tergantung sekali. Kalau contohnya tadi seperti yang saya tunjukkan di Word Office itu bisa di-custom. Bagian ribbon atas ya, bagian menu yang di atasnya itu bisa di-custom. Jadi nggak harus semua punya seperti itu. Kemudian attractiveness. Layout layar beserta pewarnaannya haruslah menarik. Meskipun definisi dari menarik itu sangat tentatif sekali, ya, sangat subjektif sekali. Orang bisa mengatakan satu warna itu menarik, tapi orang yang lain tidak. Atau bahkan ada orang yang tidak bisa membedakan sama sekali. Kalau misalnya buta warna kan tidak bisa membedakan perpaduan atau perbedaan warna yang mirip-mirip ya, seperti itu. Jadi attractiveness ini sangat apa ya? Kalau menurut saya sangat subjektif, tergantung dari penggunanya atau konteksnya. Ya. Tapi nanti Anda akan belajar itu semua di IMK, interaksi manusia dan komputer kalau nggak salah. Meskipun di sini paling nanti ya dibahas juga, tapi nggak banyak sih, tidak sebanyak Anda dapatkan nanti di IMK. Paling cuman dibahas sedikit lah, nggak ada seperempatnya mungkin ya. Oke, terkait dengan beberapa aspek perilaku perangkat lunak, di situ ada concurrency, control handling event, data persistence, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali nih domain pendukungnya. Berkaitan dengan perangkat lunak ke dalam proses tugas thread menangani isu-isu terkait efisiensi, atomicity, sinkronisasi, dan penjadwalan, dan lain sebagainya. Ya. Concurrent itu artinya dua buah tas itu bisa dijalankan hampir bersamaan, ya. Kalau paralel ya seperti ini, diparalelkan dalam satu waktu, tetapi dijalankan dua-duanya. Tapi kalau concurrency itu kayak apa ya, diselip-selipkan gitu aplikasinya, bukan aplikasinya, diselip-selipkan cara pengoperasian atau pengeksekusian tasnya, diselip-selipkan. Itu kita sebut concurrency, dan memang harus ada sinkronisasi di sana. Control handling berkaitan dengan bagaimana mengatur data dan kontrol flow serta bagaimana menangani event reaktif. Beberapa bahasa pemrograman itu sudah punya control handling sendiri. Jadi kita kadang nggak perlu bikin dari scratch, dari nol. Server, bla bla bla, button add to cart dan lain sebagainya. Ini kalau Anda pakai, utamanya kalau Anda pakai bahasa pemrograman dan ngodingnya pakai IDE, ya. IDE itu ya semacam lingkungan kerja yang Anda gunakan untuk mengcoding atau membuat aplikasi program tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu. Nah, itu biasanya mereka sudah support control and handling events-nya. Jadi ini sudah level tinggi sih, kita nggak terlalu memperhatikan itu lagi. Kecuali kalau ada beberapa handling yang harus dibuat secara manual, nah itu berarti harus disediakan. Data persistence ini tentang penyimpanan data dalam kurun waktu yang lama. Intinya sih data persistence itu
ketika sistem Anda itu dimatikan, kemudian dinyalakan kembali di waktu yang berbeda, data yang terakhir kali, posisi data terakhir kali sistem itu dimatikan, dan nanti akan dinyalakan lagi, itu data tetap tinggal di sana. Persis itu apa ya? Tinggal di sana gitu ya. Tinggal di sistem, di dalam sistemnya. Tercatat dengan baik di sistemnya, tanpa ada yang hilang. Nah, data persistence ini umumnya implementasinya dalam bentuk basis data. Ya, semacam ini. Distribusi komponen, saya skip saja. Deployment diagram akan saya jelaskan lebih lanjut nanti, maaf, di berikutnya, pekan berikutnya. Error handling, error exception handling. Jadi kalau misalnya ada sistem itu bukan tiba-tiba sih. Sistem itu harus mengalami menjalankan operasi yang tidak semestinya, kemudian menemui kendala. Nah, exception-nya harus muncul. Exception itu semacam ini. Jadi ada semacam interupsi lah ya. Ada semacam interupsi yang harusnya sistem itu bisa berjalan dengan baik sampai akhir, tapi di tengah-tengah dia harus terinterupsi oleh sesuatu. Nah, itu yang kita masukkan dengan exception, pengecualian. Fault tolerance tadi sudah, saya tidak jelaskan lagi. Interaction dan presentation ini juga sudah di salah satu konsep yang pertama dulu. Layering juga sudah, saya tidak jelaskan lagi. Security tadi rasanya sudah, tapi meskipun cuma sedikit, tapi saya rasa kok Anda sudah paham ya. Jadi saya tidak perlu membahas lebih banyak mengenai security. Nah, intinya di materi ini Anda bukakan kembali wawasannya bahwa aspek-aspek kualitas yang sudah Anda kenal dulu di APSI itu juga menjadi isu-isu perancangan yang penting. Karena ada kalanya, seringkali ya, bukan ada kalanya, seringkali aspek kualitas itu justru menyebabkan kita harus memakai pattern tertentu atau desain tertentu. Karena ada tuntutan dari kualitas itu tadi. Seringnya seperti itu. Baik, ini adalah materi kita di minggu kelima yang menjadi pembelajaran Anda secara mandiri, tetapi saya bantu juga dengan menjelaskan di kelas supaya kita punya kesepemahaman yang sama. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Monggo. Belum? Oke, aman. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi hari ini, yaitu mengenai software approach, strategies and approach. Strategi dan pendekatan bagaimana cara Anda mendesain sebuah software. Oke. Nah, sebelumnya ada beberapa istilah yang perlu kita kenal dulu. Yang pertama adalah tentang strategi. Strategi itu sifatnya umum dan strategi itu ditujukan untuk membantu mengarahkan proses desain. Saya yakin sangat sering sekali mendengar istilah strategi meskipun bukan di software engineering, bukan di rekayasa perangkat lunak. Misalnya Anda nge-game, ya. Anda nge-game yang game Anda itu temanya tentang perang mungkin ya. Perang. Anda harus bikin bala tentara. Anda harus menyusun bala tentaranya, membuat formasinya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya Anda melakukan strategi. Strategi untuk menghadapi peperangan berikutnya misalnya. Nah, ini kita sebut dengan strategi. Dan strategi itu sifatnya umum karena skupnya luas. Ya. Mulai dari menyiapkan tentaranya, mulai dari ngitung saya harus butuh berapa orang untuk bisa menyerang lawan misalnya. Kemudian sampai dengan hal-hal yang lebih teknis lainnya. Tapi strategi itu sifatnya umum. Level abstraksinya di atas. Oke. Lawannya, bukan lawannya sih. Detailnya ya, implementasi detailnya dari strategi kita sebut sebagai methods atau metode. Metode itu lebih spesifik ya, dan umumnya untuk metode di software engineering itu menyediakan notasi. Notasi itu artinya simbol-simbol. Simbol itu misalnya saya mau desain data persisten atau basis data, maka notasinya itu kalau untuk tabel notasinya kotak, kalau untuk relasi notasinya garis,
yang menghubungkan antara satu kotak dengan kotak yang lain atau satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, itu kita sebut dengan notasi, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi proses. Saya jelaskan lebih lanjut saja. Dan yang terakhir adalah pedoman dari metodenya itu sendiri. Dan kemudian metode itu juga bisa berperan sebagai kerangka kerja atau framework dari sebuah tim. Tim itu dalam artian tim itu membangun aplikasi yang sama. Selain ada istilah strategi dan metode, di mana strategi itu umum dan metode itu khususnya, ada juga yang kita sebut dengan approach. Approach itu adalah pendekatan. Bagaimana Anda mendesain sebuah perangkat lunak itu berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu. Ada 5 pendekatan dasar, top down, bottom up, heuristic, pattern. Nah, pattern ini nanti akan kita pelajari setelah UTS. Lalu yang terakhir adalah iterative and incremental. Dulu di APSI yang sudah pernah Anda lakukan itu adalah top down. Artinya Anda membagi atau mendekomposisi berarti membagi menjadi bagian yang lebih kecil, membagi dekomposisi sebuah sistem mulai dari spesifikasi level atas ke level-level di bawahnya. Jadi mulai dari yang umum, yang skupnya besar, dibagi menjadi skupnya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih detail, lebih detail, lebih detail. Nah, itu kita sebut dengan top down, dari atas ke bawah. Bentuknya kayak tree ya, maksudnya kayak tree, semakin ke bawah levelnya itu node-nya atau apa ya saya nyebutnya, elemennya itu semakin banyak, semakin detail. Semakin ke atas jumlah elemennya lebih sedikit karena dia semakin ke atas semakin konsep ya. Bukan semakin teknis, tetapi semakin konsep. Fokus aktivitas adalah mengisolasi aspek-aspek desain yang tidak sepenuhnya saling bergantung satu dengan yang lain. Saya tunjukkan saja. Oh, nggak ada ya contohnya top down. Sebentar. Choose design. Oh, tidak ada. Saya baca dulu lah. Generate payroll. Nah, bentuknya bentuknya top down itu bisa juga dianggap seperti ini. Dari yang awalnya itu skopnya itu umum, dibagi menjadi lebih kecil di bawahnya. Nanti di bawahnya dibagi lagi lebih kecil. Kita bisa nyebutnya ini sub dari parent-nya. Ini sub dari parent-nya. Ini sub dari parent-nya. Ini juga sama, sub-sub atau anak-anak dari parent-nya. Jadi semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah itu granularitas. Granularitas itu apa? Besaran satuannya itu skupnya semakin kecil, semakin spesifik, semakin detail. Ya, itu kita sebut dengan top down. Oke. Lawannya adalah bottom up. Nah, kalau bottom up ini modelnya yang di bawah-bawah itu sudah jadi. Elemen-elemen detailnya yang paling bawah itu sudah jadi. Tetapi mau ditarik ke atas, kita sebut sebagai reverse juga. Reverse itu berarti berlawanan arah ya. Yang harusnya dari top ke detail, ini kebalik. Dari detail ditarik, disimpulkan ke atas. Nah, itu kita sebut sebagai bottom up. Ya. Lalu ada heuristik, sayangnya saya tidak punya materi tentang heuristik di sini. Lalu ada pattern, ada iterative and incremental. Iteratif and incremental itu sama seperti dulu minggu lalu apa ya? Yang saya tunjukkan bentuknya spiral. Ada nggak ya? Tanda. Saya bukakan saja langsung. Oh, bukan di sini. Bukan juga. Ntar saya tunjukkan dulu.
Ya, ini dia. Ya, incremental itu seperti ini. Jadi iteratif and incremental. Dalam satu siklus itu bisa berulang beberapa kali. Koneksi saya putus-putus ya sepertinya. Suara saya apakah masih terdengar? Oke. Masih ya. Nah, yang dimaksud iteratif seperti itu. Dalam satu siklus dia berjalan sampai selesai, itu bisa muter lagi, ke increment lagi, atau muter lagi, seperti itu. Itu kita sebut dengan iteratif dan incremental. Pattern itu berarti ada polanya nanti. Artinya desain itu menggunakan pola-pola perancangan yang sudah ada, pola pattern. Ya. Pattern itu bentuknya gimana, Bu? Misalnya ada satu pattern itu yang disebut dengan fasad. Ya. Ada satu pattern desain disebut dengan fasad. Fasad itu karakternya adalah dia punya satu modul atau satu komponen yang dia bertindak sebagai interface. Interface itu bukan user interface ya, bukan. Tetapi interface di sini adalah antar muka yang akan menyambungkan input dari pengguna ke operator yang bertanggung jawab untuk menjalankan atau memproses input tersebut. Jadi ibaratnya fasad itu kayak kita buatkan satu elemen interface, dan di dalam elemen interface itu kita kayak tugaskan semacam, kayak kalau saya analogikan kayak resepsionis, ya, resepsionis di hotel itu loh. Ada tamu datang, dia nggak langsung dikirim ke kamarnya kan, dia harus nemui resepsionisnya dulu di situ. Resepsionis yang ngatur, kamu mau diletakkan atau Anda akan diletakkan di kamar yang mana. Nah, fasad itu seperti itu. Jadi bukan langsung tamu hotel datang langsung nyelonong ke kamar random, dia buka kamar salah satu, enggak seperti itu, tetapi ke resepsionis dulu. Nah, fasad itu seperti itu. Nah, pattern salah satu contoh bentuk pattern ya. Nanti Anda akan dikenalkan pattern-pattern yang lain selain fasad, macam-macam sih. Ada singleton, lalu ada factory method, ada macam-macam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya ada 28 pola pattern. Ada 28 pola perancangan, tapi rasanya kita nggak akan habis membahas satu persatu. Paling di kelas saya sampaikan 5 saja, sisanya Anda yang mengeksplor lagi. Oke? Itu pattern namanya. Meskipun di 28 itu tetap ada beberapa pattern yang favorit. Artinya favorit itu yang sering digunakan. Ya. Oke. Ini tadi sudah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang approach, pendekatan mendesain itu bisa pakai cara top down dari umum ke khusus, atau sebaliknya pakai cara bottom up. Jadi dari kita create-kan elemen yang kecil-kecil dulu, kemudian kita tarik ke atas, kita cari rangkumannya di atas sampai nemu level abstraksi paling atas. Itu kita sebut dengan bottom up. Lalu ada heuristik. Heuristik ini yang saya belum nemu referensinya bagaimana, jadi saya belum ada gambaran dia bentuknya gimana. Kemudian yang keempat itu ada apa tadi? Pattern, ya, ada pattern atau pola. Dan yang terakhir ada iteratif and incremental seperti yang ada pada spiral, ya, model spiral. Oke. Kemudian kita masuk ke strategi. Tadi approach sudah, sekarang strateginya. Strategi dalam mendesain perangkat lunak itu bisa terdiri dari 1, 2, 3, 4 buah strategi. Sebenarnya ada 5. Yang satu namanya SOA, ya, Service Oriented. Oke. Strategi desain perangkat lunak itu ada 5. Function Oriented disebut juga sebagai Structured Design. Object Oriented Design, ini yang Anda pelajari di PBO, tapi kalau di PBO Anda langsung ke codingnya, code-nya. Kalau sekarang Anda masuk ke desainnya, tapi konsepnya sama persis. Ada enkapsulasi, ada visibility classes, mana yang private, mana yang protected, mana yang package misalnya. Nah, itu di sini. Lalu ada data structured design, data structured centered design, susah ya ngomongnya.
Data structured center, data yang terstruktur dan terpusat. Nah, contohnya seperti di DFD, data flow diagram. Anda pernah tahu DFD? Beberapa kayaknya sudah ya. Data flow diagram, pernah dengar atau pernah bikin mungkin ya? Itu deh. Oh, pernah dengar. Pernah desain. Oh, pernah buat juga, sip. Nah, itu adalah bentuk dari strategi desain dengan cara data structure. Jadi kita berpusatnya ke data, ya, berpusatnya ke data, aliran data flow, karena itu disebut sebagai data flow. Lalu ada komponen based design atau CBD. Oke, saya jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama adalah function oriented. Berarti ketika kita mendesain sebuah perangkat lunak, itu paradigmanya yang dilihat adalah berorientasi terhadap fungsi. Fungsi perangkat lunaknya itu nanti untuk apa saja. Nah, dari sini sebenarnya saya juga ingin membuka atau mengubah sedikit paradigma Anda di APSI, bahwa kalau di APSI dulu ketika saya mau desain perangkat lunak harus berangkat dari use case. Dari use case nanti saja detailnya jadi kelas activity diagram, class diagram, kelas jadi sequence, ini jadi ini dan seterusnya. Ingat, kelas diagram itu baru akan berlaku kalau Anda pakai object oriented design. Tapi kalau pendekatan desain Anda bukan object oriented, ya tidak bisa. Tidak bisa kita gunakan kelas diagram. Kita gunakan diagram yang lain. Contohnya salah satunya function oriented. Oke? Function oriented berarti desain dengan unit-unit fungsional yang mengubah input ke dalam bentuk output. Jadi modelnya di function oriented ini kita fokus ke fungsinya, ya. Fungsi dari si aplikasi itu. Ada nggak ya contohnya? Coba saya tunjukkan contohnya dulu. Oh, data flow masuk ke situ. Sebentar. Nah, ini. Oh iya, betul. Ya, function oriented atau structure. Ya, seperti ini. Function oriented atau nama lainnya adalah structured design. Jadi, kita fokusnya ke fungsi dulu. Ini berarti kalau bentuknya seperti ini, dia pakai strategi function oriented dan pendekatannya adalah pendekatan top down dari atas ke bawah. Pertama adalah fungsinya adalah fungsi utamanya si aplikasi untuk mengenerate payroll, mengenerate pembayaran gaji gitu ya mungkin ya, generate payroll. Nah, kemudian karena kita menggunakan pendekatan top down, maka dari generate payroll itu akan saya detailkan ke bentuk-bentuk yang lebih, bagian-bagian yang lebih spesifik. Dari generate payroll, yang pertama saya buatkan get payroll record untuk mendapatkan record dari payrollnya, akun dari payrollnya, lalu calculate net pay, mengkalkulasi atau menghitung berapa jumlah gaji yang akan disetorkan, dan terakhir adalah print check. Nah, pada dasarnya 3 bentuk fungsi ini adalah fungsi-fungsi pendukung atau bukan pendukung, fungsi-fungsi penyusun dari satu fungsi yang lebih besar yaitu generate payroll. Ya. Kemudian di breakdown lagi ke bawahnya karena kita pakai top down. Jadi setiap kali kita masuk ke level di bawahnya kita decompose, kita breakdown lagi. Ketika di breakdown masuk ke detailnya lagi yang lebih spesifik. Get payroll record itu bisa dibagi menjadi read dan juga validate. Jadi membaca data recordnya dulu, kemudian memvalidasi recordnya. Mungkin ada beberapa token yang harus diinputkan, atau ada beberapa password yang harus dimasukkan misalnya. Nah, itu baru bisa dijalankan. Kemudian untuk calculate net pay, menghitung jumlah yang ingin ditransferkan berasal dari calculate gross pay, menghitung berapa jumlah salary-nya atau jumlah apa ya, saya bilang gajinya. Lalu calculate deduction itu menghitung berapa pengurangan dari gaji kotornya. Gaji kotor itu misalnya kalau pegawai itu ya, katakanlah dia gaji kotornya 10 juta.
Tapi 10 juta itu belum dengan potongan-potongan yang lain, misalnya potongan penghasilan, pajak penghasilan, atau NPWP itu ya, itu kan ada PPh biasanya. Nah, perhitungan pajak, potongan pajak itu masuk ke calculate deduction. Oke. Jadi 10 juta mungkin dia cuma nerima sekitar 9 jutanya mungkin ya, ini contoh ya, contoh seperti itu. Dan yang terakhir adalah update employee record. Jadi kalau misalnya sudah dihitung berapa net pay atau gaji bersihnya hari ini, maka nanti disimpan, ada semacam record atau log yang menyimpan berapa jumlah salary yang dia dapatkan per bulannya. Dan ini memang ada di semua HR, di semua organisasi itu pasti punya. Ya, pasti punya sistem semacam ini. Misalnya saja kalau pernah tidak mungkin Anda mengurus, atau mungkin orang tua Anda ya, mengurus dokumen yang perlu menyertakan slip gaji. Nah, slip gaji itu diambilkan dari sini. Employee record, pembayaran record, pembayaran apa ya, gaji di tiap bulannya. Oh, ini tadi deduction juga bisa di breakdown lagi menjadi calculate tax withheld dan juga calculate SS. Apa ini SS? Ini saya kurang paham. Anggap saja calculate deduction itu mengurangi gross-nya itu dengan tax atau pajak. Dan yang terakhir adalah print check, di print. Kalau kita perhatikan semuanya ini bentuknya adalah bentuk fungsi. Generate payroll, function kan ya, fungsi sistemnya. Read payroll, function juga. Calculate deduction, itu juga function. Semuanya function. Oke. Ini contohnya ya. Saya balik lagi. Oh iya, tadi saya lupa. Kalau Anda cermati lagi di function tadi juga ada panah-panahnya ya. Panah-panah. Nah, panah-panah ini sebenarnya menunjukkan alirannya. Aliran dari fungsinya. Oke. Read payroll record. Read payroll record, outputnya payroll record masuk ke payroll record, divalidasi, record valid, oke. Naik ke atas, masuk ke sini, calculate net pay, yang disetorkan berupa employee ID dan working hours, atau berapa jumlah jam dia sudah bekerja. Dihitungkan berapa jumlah pendapatannya. Biasanya hitungannya persatuan jam kerja dikali berapa rupiah atau berapa dolar gitu ya. Itu jadi gross pay. Nah, di gross pay masuk lagi untuk dihitung pajaknya berapa. Gross pay input masuk employee ID ya, berarti ID dari karyawan tersebut. Kemudian dihitung berapa tax-nya, berapa potongan pajaknya, dikembalikan dan disimpan terakhir. Nah, bentuk model semacam ini itu merupakan contoh dari function oriented. Metode ini mengandalkan identifikasi fungsi yang mengubah input ke output. Banyak sekali sistem aplikasi bisnis yang berupa TPS. Nah, TPS itu apa, Bu? Transaction Processing System, ya, yaitu sistem-sistem yang memiliki bisa menangani transaksi yang secara independen. Contoh, ya, ini ada contohnya di bawahnya. Airline Reservation System. Sistem yang ada di dalam pemesanan maskapai, pemesanan tiket pesawat. Atau Electronic Transfer or Funds, Bank Account Processing System. Nah, ini contoh-contoh TPS. TPS adalah Transaction Processing System, yaitu sebuah tipe SI, ya, sebuah bentuk dari perangkat lunak atau SI, yang gunanya adalah mengumpulkan, menyimpan, memodifikasi, dan menarik kembali untuk dibaca ya maksudnya. Dan juga menarik kembali data-data transaksi dalam sebuah enterprise atau dalam sebuah organisasi yang skupnya dari ringan, dari sedang ke besar gitu ya. Karakter sistem yang cocok adalah TPS. Oke. Menggunakan pendekatan dekomposisi top down seperti tadi yang sudah saya jelaskan, meskipun ada juga yang menggunakan heuristik. Oke. Dekomposisi di level paling bawah merupakan perbaikan dari level atasnya. Jadi lebih lebih detail.
Contohnya, maaf tadi saya melakukan kesalahan, bukan data flow nggak masuk ke data structure, tetapi data flow masuk ke proses, masuk ke function oriented. Mungkin saya tunjukkan saja bentuknya ya. Data flow diagram, images. Oh, ini ada nih. Tapi kurang jelas contohnya. Sebentar, saya carikan dulu. Dan juga saya tunjukkan, tetapi nanti mungkin bentuknya enggak, bukan seperti yang Anda kenal ya. Oke, saya tunjukkan saja. Saya kesulitan cari yang prosesnya bentuknya bulat-bulat. Bentar. Adanya konteks diagram. Oh, ini dia. Saya sharekan data flow diagram. Oke, DFD atau data flow diagram itu bentuknya seperti ini. Oke, yang paling tengah ya, yang paling tengah itu adalah ini kayaknya prosesnya baru satu ya. Prosesnya adalah aplikasi ojek online. Kemudian dia di breakdown menjadi beberapa proses yang lain seperti proses login, proses memesan, proses pembayaran. Nah, kalau mungkin dulu Anda masih ingat dulu ya, kalau membuat DFD, ketika masing-masing proses ini bisa di breakdown lagi menjadi level yang di bawahnya. Semakin ke bawah levelnya, itu levelnya makin tinggi, bukan makin tinggi. Hurufnya semakin apa ya? Angkanya semakin banyak. Misalnya kalau yang level atas itu level 0, level di bawahnya lagi kalau di breakdown level 1, level 1 di breakdown lagi jadi level 2, level 2, level 3, level 3 ke level 4 dan seterusnya. Sampai ke level terdetail yang diinginkan oleh desainer. Jadi bebas ya. Nggak ada aturan harus berhenti di level ketiga. Nggak juga sih. Mungkin ada yang sampai butuh level 5. Dan tidak semua proses itu akan berhenti di level yang sama. Jika dirasa pada level tersebut detailnya sudah tercakup semuanya dengan sangat baik, ya sudah, tidak perlu di breakdown lagi di tahapan berikutnya. Nah, apa kaitannya DFD dengan function oriented? Karena di DFD itu sebenarnya yang notasinya harusnya lingkaran sih, kok di sini jadi kotak ya. Itu menyatakan proses. Kali saya ada di sini. Nah, ini juga nggak apa-apa. Yang di tengah itu menyatakan proses, ya. Proses itu mencerminkan fungsi. Kenapa dia disebut proses? Karena bagian yang lingkaran itu dia punya input dan dia menghasilkan sesuatu. Dia menghasilkan output juga. Sehingga di dalamnya ini kita sebut sebagai fungsi. Atau mungkin kalau di DFD Anda sebutnya sebagai proses, ya. Seperti itu. Nah, karena fokusnya adalah kalau Anda bikin di DFD itu setiap fungsi atau setiap proses yang umum itu bisa di breakdown lagi, ya berarti diklik kanan, dikompos, gitu kan. Kemudian dibuatkan yang di bawah-bawahnya. Sama seperti itu. Itu adalah contoh dari function oriented yang top down. Saya kembali ke slide, maaf. Ya. Melakukan konversi terstruktur dari DFD ke bagan struktur. Oke, kita bahas lebih lanjut.
Jadi contohnya ya, contohnya TPS. Functional design process bisa terdiri dari data flow design, structural decomposition, detail design. Ada contohnya nggak? Nah ini yang data flow. Untuk yang payroll system tadi, calculate employee pay, calculate deduction, maaf ada typo, deduction and subtract employee pay, dan lain sebagainya. Oke. Oke. Dekomposisi struktural atau structure yang ada tadi ya. Kenapa dikatakan structure? Karena berfokus pada membangun sebuah model desain yang menunjukkan struktur dinamis seperti function call atau pemanggilan proses. Sasaran perancangan haruslah menurunkan atau mendetailkan desain sehingga menghasilkan detail yang high cohesive dan loose coupled. Jadi desainnya itu prosesnya kalau digabung lebih tinggi kayak gini. Ini dengan ini kalau bergabung dia menyelesaikan proses yang levelnya lebih tinggi. Kohesinya bagus. Maksudnya begitu, ya. Sehingga menghasilkan detail yang high cohesive dan loose coupled. Intinya sebuah DFD dikonversi menjadi sebuah structure chart. Panduannya untuk aplikasi bisnis, structure chart level atasnya disarankan memiliki 4 fungsi, yaitu input, proses, master file update, dan output. Oke. Fungsi validasi. Itu kayaknya ini saran-sarannya. Saran-saran untuk mendekompos. Fungsi validasi haruslah merupakan turunan dari fungsi input. Oke, yang di sini tadi ada validate. Macam itu. Koordinasi dan kontrol haruslah merupakan tanggung jawab dari fungsi level atas terdekat. Oke. High cohesion, loose coupling, setiap node dan struktur chart memiliki 2-7 subordinate atau turunan. Aturannya ya, aturannya. Bentuknya begini. Langkah prosesnya adalah, intinya adalah gambarkan prosesnya. Yang dimaksud dengan proses itu adalah sebuah elemen yang elemen itu punya input dan punya output. Ya. Dia akan memproses input menjadi output. Karena itu kita sebut sebagai proses. Transformasi di dalam DFD yang khusus pada processing data, identifikasi transformasi input, yang terakhir adalah identifikasi transformasi output. Identifikasi transformasi input fokus pada pembacaan atau validasi. Apakah PIN yang dimaksudkan sudah benar? Apakah akun payroll yang diinputkan juga sudah benar? Apakah akun itu bisa ditemukan di database atau tidak? Nah, itu masuk ke dalam transformasi input. Sedangkan identifikasi transformasi output yaitu fokus pada memformat atau mencatat, merekam output. Contohnya tadi mencetak data mahasiswa dari angkatan 2019. Maka itu salah satunya adalah transformasi output. Gimana bentuknya dari hasil query yang kita dapatkan dalam bentuk, biasanya mungkin dalam bentuk JSON atau dalam bentuk, bukan JSON sih ya, bentuknya apa ya? Kayak tabel atau mungkin tempat penampungan sementara gitu ya, dataset lah, dataset. Nah, dari bentuk dataset yang ditarik dari basis data, dia ditransformasi atau diubah bentuknya ke dalam bentuk yang lebih informatif dalam bentuk tabel misalnya. Tabel fisik ya, bukan tabel yang di database, bukan, tapi tabel yang ada di kertas itu loh. Kalau Anda bikin pakai Excel misalnya. Nah, itu masuk ke transformasi output. Ini contohnya sama seperti tadi, jadi saya tidak jelaskan lebih lanjut. Ini juga sama. Ini juga sama. Fokus hasil final dari desain yang detail, bentuknya seperti ini, function oriented dan structure chart, dia terstruktur sekali. Fokus pada menghasilkan sebuah spek desain singkat atau mini spek dari tiap fungsi, harus menjelaskan proses input dan outputnya. Deskripsi ini terekam dalam sebuah kamus data atau data dictionary dan bisa dibantu dengan memanfaatkan tool design.
bisa. Kalau di Power Designer sih ada kamus datanya. Tapi kalau selain di Power Designer kok saya belum pernah nyoba ya. Biasanya yang lengkap seperti ini adalah tools yang ada license-nya. Ya. Yang lain saya belum pernah nyoba. Data dictionary, ini caranya membuat data dictionary. Oke. Nah, dari sini saya cukupkan dulu ke bagian yang structured atau function oriented. Intinya ketika Anda memutuskan menggunakan strategi function oriented, Anda fokus ke identifikasi proses apa saja yang akan saya create di dalam software tersebut. Atau proses-proses apa yang dibutuhkan oleh si software untuk bisa memproses atau memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nggak mungkin cuma bisa diselesaikan dalam satu proses tunggal. Mungkin sih berarti skupnya kecil ya. Tapi mostly kalau softwarenya itu skupnya cukup lebar, cukup besar, ya berarti harus di breakdown lagi ya ke bagian-bagian yang lebih kecil. Oke. Berikutnya untuk yang object oriented saya cut dulu, saya pending minggu depan karena ini nanti saya akan mereview juga tentang class diagram dan juga implementasinya ke source code. Jadi supaya nyambung, ini saya pending dulu ya. Saya masukkan ke materi minggu depan, saya jelaskan di materi minggu ke-7 minggu depan. Oke. Kemudian sekedar informasi, nanti ini kalau di kelas-kelas lain mungkin di mata kuliah yang lain itu UTS-nya di minggu ke-8, tetapi di PPL kalau saya jadwalkan itu di minggu ke-9. Jadi minggu ke-8 Anda belum UTS. Anda masih sibuk dengan mendesain kelas diagram nantinya. Jadi kita review, tetapi kelas diagramnya bukan kelas diagram yang dulu Anda temuin di APSI. Ya mungkin itu kita ulas juga, tapi ada beberapa komponen penting yang belum sempat Anda dapatkan dulu di APSI. Kalau di APSI kan ketika Anda selesai mendesain, kemudian ya sudah selesai, mau Anda buat codingnya seperti apa, itu biasanya nggak nyambung sama desainnya. Codingnya ngomong kemana, desainnya ngomong kemana. Nah, ini besok akan saya jelaskan di minggu ke-7, gimana caranya menginterpretasikan atau menerjemahkan desain di kelas diagram itu ke dalam bentuk source code. Kapan Anda pakai hubungan antar kelas itu pakai asosiasi, di source code-nya nanti bentuk code-nya harus kayak gimana. Kapan Anda pakai generalisasi misalnya, nanti di source code-nya bentuknya gimana. Gitu ya. Itu kita bahas minggu depan. Karena cukup panjang dan harus buka-buka Power Designer supaya tahu. Dan nanti saya pending dulu untuk ini. Oke, sampai pada function oriented apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Belum? Masih aman ya? Karena sebenarnya ini perlu dibaca dulu sih. saya maklum kalau Anda belum ada pertanyaan karena masih baru. Tapi perlu dibaca dulu dan perlu diingat-ingat dulu kaitannya dengan dulu yang waktu di APSI yang sudah saya dapatkan seperti apa. Karena itu sebenarnya masih satu jalan ya. Kita tinggal narik benang merahnya supaya nggak lepas, materinya nggak jalan kemana-mana tapi masih dalam satu ranah yang sama seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan maka sementara kelasnya saya akhiri. Bagaimana? Boleh diakhiri? Atau ada pertanyaan, saya tunggu. Silakan. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti nanti sama seperti sebelum-sebelumnya, recordingnya akan saya share di playlist seperti biasa. Dan materinya tolong dibaca ya, meskipun rasanya abstrak sekali. Karena memang kita belum nyentuh desain. Tapi nanti kalau sudah minggu depan rasanya, minggu depan siapkan Power Designer ya, siapkan Power Designer dan juga oh ya saya perlu tahu dulu, Anda di PBO pakai apa bahasa pemrogramannya? Java, Bu. Oh ada yang Java, oke. Selain Java, C. Ada yang pakai C atau semuanya Java? Oke. Soalnya ini nanti, oh iya Mas Frederick,
Iya Bu, Java Bu. Oh, Java juga. Oke, baiklah. Oke, enggak apa-apa. Berarti nanti slide-nya minggu depan saya cocokkan contohnya dengan source code di Java ya. Mungkin saya sertakan juga yang sih, barangkali ada teman-teman yang sih hari ini lupa, saya lupa apa ya. Biasanya sih sama Java. Coba nanti saya buatkan materinya dulu. Oke, sementara saya cut dulu di sini. Oke, sudah absen? Kalau belum silakan dicatat itu kode presensinya. Jangan telat absen nanti. Oke, saya tutup dulu perkuliahan kita di sore hari ini. Terima kasih ya atas kedatangannya. Jangan lupa Anda punya PR ya. Anda buat materi eksplorasi tentang arsitektur perangkat lunak 4 orang dalam satu kelompok dan masing-masing kelompok mengerjakan 2, memilih 2 arsitektur, bandingkan. Nah, gunanya adalah sewaktu-waktu kalau materi kita cepat selesai lebih awal, nah kan saya beri kesempatan bagi kelompok itu untuk mempresentasikan. Jadi sembarinya nanti Anda mendata siapa saja nama kelompoknya dan juga ngambil arsitektur apa. Di sheet berikutnya tolong dibuatkan juga urutan presentasinya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada bukan jam kosong, jam luang seperti ini, saya tinggal manggil kelompok siapa yang harusnya hari ini bertugas presentasi. Urutan saja ya, bukan hari ya, urutan saja. Nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa, gitu ya. Dan seterusnya. Normalnya sih kita akan punya 10 kelompok kira-kira. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya dan saya tutup kelasnya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bu.